Baik, pada kali ini saya akan membahas membimbing laporan PKL dengan topiknya yang berjudul pengelolaan ATK di PT Pelindo Multi Terminal. Nah, kita lihat dulu ya, ini sudah meninggal bapak ini, kamu ganti ya. Nah ini kita lihat. Nah, masuk kepada bab 1. Nah, ini di sini bab 1 ini kenapa rapat kali seperti ini? Ini aturannya, caranya kamu bikin ya 3 spasi. Jadi kalau spasi kamu ya, spasinya berarti kan aturannya 1,5 kali 3. Nah, baru dia muncul. Nah, 3 kali enter lah dia, baru kamu bikin 1.1. Dan satu lagi, ini metode penulisannya adalah full block ya, menurut panduan full block. Jadi dia harus dipadatkan di sini juga padat, tidak ada kosong-kosong seperti ini. Nah, kalau kita lihat panduan ya, ini PKL program D3. Nah, kita lihat dulu ya. Inilah buku panduan yang dikeluarkan oleh lembaga kita ya. Ini saya kecilkan supaya kelihatan. Nah, inilah dia. Nah, kita lihat. Nah, pedoman, penulisan, bagian tata niaga PKL ini ya. Kita lihat bagian isi pendahuluan. Nah, inilah isinya. Bab 1 pendahuluan. Nah, jadi bab 1 itu namanya pendahuluan, baru 1.1 latar belakang, berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL yang diambil. Berarti ini tak perlu kau tulis lagi, cukup latar belakang. Nah ya, ini juga tarik kemari, full block bikin, ini juga tarik ya. Nah, antara di sini ya, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu tetap 1,5, karena standarnya kan 1,5 spasi, bukan seperti yang kamu buat ini. Jadi yang dimaksud dengan menurut panduan ya, antara paragraf bedakan ya. Nah, jarak antar paragraf 1,5 spasi. Nah, jarak paragraf dengan alinea itu, alinea adalah 6 spasi before. Nah, maksudnya di mana, macam mana itu? Nah, di sini kita lihat. Nah, di spasi kalau kita lihat di Microsoft Word ya, ada itu waktu kita setting paragraf. Coba saya buka di sini. Ini Microsoft Word. Nah, biar kamu tahu kalau dia jarak antar, ini saya besarkan ya supaya kelihatan. Nah, inilah dia. Kita klik dia paragraf. Nah, ya. Ini. Inilah yang muncul. Nah, inilah dia spasi. Kalau dia alinea baru, maksudnya ya ini harus 6. Nah, menurut aturan berarti yang mana yang menjadi alinea baru? 6 poin dia before. Nah, ini before ini. Nah, ini 6 poin. Nah, bukan afternya. Jadi macam mana yang bisa dikatakan seperti itu? Nah, ini dari umpamanya ini 1.1, nah, baru masuk ke 1.2. Ini sebelum ke 1.2 ini 6 poin. Nah, inilah dia yang disebut dengan antara paragraf ke alinea ya. Nah, ini lagi tidak ada lagi ya ini. Nah, kita lihat tadi isi dari latar belakang, materi berkaitan dengan tema. Nah, tadi kamu sudah mengambil tema laporan PKL kamu adalah pengelolaan ATK. Nah, berarti materi yang kamu tuliskan di latar belakang adalah
bagaimana, mengapa perlu diperlukan pengelolaan ATK ya di tempat kamu. Nah, di sini kamu malah cerita sumber daya manusia. Nah, ya tidak ada, ini masih pola-pola lama ini saya lihat ya. Masih semua cerita PKL. Yang di sini kau ceritakan adalah mengenai kenapa kamu menulis topik atau apa alasannya. Nah, baru sesudah itu dapat kau gambarkan, baru lihat 1.2 pelaksanaan. 1.2 tidak ada lagi, ini dibuang, cukup pelaksanaan. Ini juga rata kiri semua ya, full block penuh dia. Nah, pelaksanaan baru isinya apa? Pelaksanaan, waktu dan tempat, ada dua isinya, berarti pelaksanaan. Nah kita ketik 1.2.1 itu waktu. Nah, baru bikinlah waktunya kapan, baru 1.2.2 ini tempat, bikinlah di mana tempatnya. Nah, begitu menurut panduannya ya. Nah, kita lihat lagi 1.3 berisikan tujuan. Jadi apa tujuan membuat topik yang kau pilih itu? Ini pasti tujuannya masih tentang yang lama-lama. Nah, ya kan, tujuannya bukan seperti ini, tidak seperti ini masih tujuan PKL. Yang diminta itu adalah tujuan topikmu itu, apa tujuannya? Baru manfaat ini mengenai manfaat sesuai dengan topik. Apa manfaat PKL dengan yang sesuai dengan topik yang kamu pilih tadi? Barulah masuk ke poin sistopiktika terakhir. Nah ya, sistopiktika ini bukan kayak gini lagi, menambah ini buat tidak ya. Manfaatnya memang bagi mahasiswa, bagi Pelindo ada manfaatnya, tetapi harus ada hubungannya dengan topik kamu. Sistopiktika ini ya. Jadi saya membahas perbaikin satu bab, jadi per bab. Jadi perbaiki bab 1 sesuai dengan arahan. Kalau memang kamu kurang mengerti, coba lihat di video YouTube saya ya, banyak di situ laporan saya membahas membimbing laporan PKL ya. Kamu ikuti, mudah-mudahan cepat kamu setelah kamu perbaiki, kirimkan bab 1 dan bab 2 lagi ya. Nah, demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.